Akhirnya bisa ngobrol sama kakak kece. Hmm. Gimana Mbak? TikTokmu yang lama hilang ya? TikTok masih aku pegang, cuman dipegang sama Kapolda. Kenapa? Temen dari Kapolda ada kontenku sih nggak ada masalah, cuman akun-akun yang menghina Pak Jokowi lagi diusut seperti itu. Aku masih bisa posting kok di situ seperti itu. Cakep. Makanya Terus belakangan aku nggak ketemu. ya di akun Kenapa? barunya yang sering posting, akun baru juga asli juga. Oh, oke oke oke. Nah, aku Akun boleh baru aku cerita-cerita mau belum dikit nggak follow ini? loh, belum ketemu soalnya. Ya, boleh cerita-cerita dikit nggak? Ayo cerita Mak, ayo Mak. Aku kan posting di TikTok nih ya, yang nonton rame nih ya, tentang Eh, meluruskan sejarah PKI zaman dahulu. eh, Sejarah PKI yang dikambing hitamkan oleh kekejaman Orba, ya. yang mendarah daging kebencian selama 32 tahun. Hmm. Itu diposting di Instagram, tapi untungnya sama Instagram sudah dihapus sama Instagram karena mereka mengujar kebencian, sedangkan aku tidak mengujar kebencian. Terus banyak akun militer yang nge-DM aku, dengan harap hapus postingan, langsung saya tetar sekalian, nama kamu siapa? Kamu sebagai militer nggak ada berhak. Kamu melarang orang bercerita tentang sejarah lama yang kelam, sama saja kamu kena pasal. Mereka pada takut semua. Jadi selama ini memang sih banyak hujatan ya, tapi ya udah yang namanya meluruskan sejarah sama speak up tentang kebenaran pasti banyak yang hujat dari mereka-mereka, dan anehnya lagi mereka akun-akunnya private. Ya. Pokoknya kalau Akun-akun kita nol. udah senggol urusan sejarah 65, terus sejarah Tanjung Priuk, itu mereka marah karena apa? Karena mereka selalu cari celah untuk mengadu domba antara TNI dan Polri. Itu yang selalu buat aku marah. Betul sekali. Nah, ini dengan postingan aku di TikTok, ada 4 akun militer yang posting. Ternyata mereka kadrun semua, menggunakan nama militer. Dan sudah dihapus oleh Instagram, untungnya yang postingan menghina aku udah dihapus. Masih lagi mereka nggak puas, nge-DM maki-maki. Langsung tak screenshot, kamu maki-maki aku, bahasa kamu sama saja menjelekkan nama militer. Kamu membawa nama militer tapi bahasamu seperti itu. Tolong kalau berdebat dengan kata yang sopan. Dia langsung malu. Ada loh Mbak, aku dulu pernah dimaki-maki sama orang pakai 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 kaos olahraganya orang militer, bawahannya juga loreng. Tapi pas aku cari lagi, kan aku kan orangnya kan nggak langsung dari satu akun, ini anak pasti punya akunnya banyak gitu kan. Pas aku cari akun Instagramnya ada 2-3 biji lagi, terus akun Facebooknya dia juga ada, orang biasa bukan orang militer tapi mengaku sebagai orang militer. Kadang-kadang suka mereka, postingan mereka tuh sengaja giring opini seolah-olah TNI itu benci sama pemerintahan yang sekarang. Selalu dibuat seperti itu. Makanya aku selalu bilang, jangan pernah kasih celah buat mereka untuk adu domba antara TNI dan Polri. Karena TNI dan Betul Polri itu sekali. biar gimana itu garda terdepan jagain negara kita loh. Mengayomin rakyat, Nah, mengayomin warga negara Indonesia. nah, kalau kalau ada yang nakal ya udah tinggal laporin pembinanya, selesai cerita gitu kan. Tapi kan dulu Gitu. waktu zamannya Pak Gus Dur kan semua TNI yang nakal-nakal sudah bersih ya. Tapi kenapa Hmm. zaman SBY naik lagi? Oh, mengingat zaman SBY. Kan Pepo kan di masa Pepo justru juga Betul sekali. kemudian Polri di setengah sipilkan seperti itu. Nggak tahu kenapa. Dan di era Pepo juga mulai ada ribut-ribut lagi. Itulah maksud aku tuh ya. Kenapa aku nggak pernah setuju kalau orang mantan, mau dia militer, mau dia Polri, siapapun itu, orang itu tidak boleh jadi RI 1 maupun RI 2 di negara kita. Kenapa? Akan Betul terulang sekali. lagi sejarah 32 tahun.
No, 32 tahun loh. BUMN Indonesia ada berapa? Terus nanti orang-orang yang sudah pensiunan sama penguasa Orde Baru, ya udah lu udah pensiun, nih gue kasih lu jadi komisaris di sini, di sini, di sini, anak BUMN, anak BUMN. Padahal perusahaannya nggak ada, cuma terima gaji doang dari duit negara, ya kan? Kerjaannya nggak ada, bahkan kantornya nggak ada. Itu banyak banget yang akhirnya terbongkar setelah mereka lengser. Ya, betul sekali. Cuman ya, itulah namanya speak up kebenaran, sebanyak serangan aku juga nggak takut sama sekali. Terus dari TikTok juga udah ada pemberian tahuan kalau konten Anda bagus, lanjutkan. Konten Anda bagus, lanjutkan. Dan nggak pernah dihapus oleh TikTok seperti itu. Jadi ya, mereka sendiri yang kejang-kejang, terus mereka sendiri yang ketakutan, mereka sendiri yang pengen menutupin sejarah-sejarah lama yang ditutupin seperti itu. Jadi ya, tapi tetap menggiring opini, mereka selalu menggiring opini supaya untuk membenci orang-orang yang speak up benar. Yes, selalu Memotong-motong video. Pasti. Siap-siap, Mbak. Harus siap-siap. Aku wis kebal. Udah kebal. Aku lebih hati-hati lagi cara ya. Dikatain PKI, Gerwani, kafir, apa sih kemarin di YouTube itu diserang? Apa di Surabaya itu tempat lonte apa itu? Surabaya apa itu tempatnya katanya yang dulu terkenal yang udah dibubarin sama Bu Risma. Oh, Doli. Aduh. Gue mah serah deh suka-suka lu. Tahu juga kagak gue tuh di mana. Justru mereka-mereka ajalah yang suka ke tempat-tempat seperti itu. Justru malah mereka-mereka yang suka teriak-teriak seperti itu tuh justru malah perlu ditandain, perlu dicurigain. Aduh, kacau. Udah suka-suka kalian lah. Kalau gue sih udah kebal. Mau dibilang udah capek, Mbak. Mau kalau diladenin nggak ada habisnya soalnya mereka. Ya betul. Yang sabar. Cuman sedihnya itu banyak warga negara Indonesia yang awam. Itu yang bikin kita sedih kadang ya. Mereka makan berita hoax. Mereka selalu apa-apa hoax dicerna dengan baik-baik seperti itu, tidak dipilah-pilah. Ya, karena maka itu mereka itu selalu mempengaruhi anak-anak di bawah umur. Jadi Kak, kenapa? Ya. Anak-anak aku main anak-anak yang di bawah umur yang lahir di atas tahun 98 atau lahir di tahun 96 98 yang istilahnya di saat lagi rusuh-rusuh itu mereka masih dalam gendongan emaknya yang nggak ngerti tahun itu ada apa, yaitu seperti itu. Anak-anak yang kayak gitu loh Mbak yang jadi sasarannya. Bahkan anak-anak yang masih umur 15 tahun udah dijajal-jajelin. Nah, di TikTok itu sangat riskan. Kemarin penyebaran kayak isu undang-undang hak cipta kerja itu, undang-undang yang diisukan, yang dibikin hoax, itu penyebarannya lewat TikTok. Makanya anak-anak muda, anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu, mereka bisa serentak demonya. Itu lewat TikTok, semua akun-akunnya sudah di-banner juga. Nah, makanya itu aku terjun ke TikTok juga harus meluruskan ke anak muda. Karena anak muda sekarang kan condong mainnya ke TikTok daripada Instagram. Makanya aku terjun ke TikTok, dan dari pertama juga udah ada hujatan, tapi lama-lama generasi muda juga mau belajar. Setiap mereka memaki aku lurusin, coba Dik belajar lagi ya, biar nggak ngatain orang seenaknya. Aku dengan santai membalas dengan kebaikan aja udah. Biar mereka tuh mau belajar, membaca buku sejarah yang lama ditutup-tutup itu. Biar mereka tahu, oh ternyata Pak Harto itu kejam, sekarang masih ada keturunannya, masih lagi cendana menyerang pemerintah. Berarti kan biar anak-anak muda tuh biar cerdas semua di sana. Jadi aku mainnya di TikTok aja Kak, di Instagram nggak terlalu posting. Begitu kan. Kalau aku TikTok apa ya? Kalau aku TikTok tuh tempat aku justru ngelepasin penat. Jadi kadang kan aku bikin video, aku kumpulin dulu data. Kalau udah penat, aku baru larinya ke TikTok. Tapi ke TikTok aku cuma pakai buat lucu-lucuan doang. Nggak bahas politik.
pernah coba sih sekali bahas politik di TikTok yang urusan Pulau Komodo tuh. Tapi kok aku kayak nggak nyaman gitu. Oh kayak bukan gue deh. Gue kan kalau di TikTok kan gokil-gokilan, entar joget, entar cemong-cemongan. Suka-sukanya yang kayak gitu loh, Kak. Hobi-hobi aja gitu. Kalau Iya. kalau buat politik di TikTok aku masih belum. So, paling enggak buat politik aku ya udah cukup di Instagram, Facebook sama YouTube. Oh ya, siapa tahu di sini banyak yang nonton juga kan, biar mereka tahu juga. Selama ini mereka gencar-gencarin selalu komentar, selalu posting kawal korupsi bansos, kawal korupsi bansos. Sedangkan yang korupsi bansos kan bukan PDIP aja ya kan. Tapi mereka awam aja, cuma dicekokin itu aja. Padahal korupsi selain bansos itu banyak lagi. Kadang mereka Gimana jadi ya? kasihan aku lihat. Tapi Gimana? Mak, ada yang lagi panas loh, Mak. Ada yang lagi masalah panas. Uang dari Joko Chandra, koruptor BLBI. Kan ingat nggak Pak Kapolri yang baru, Pak Listio, kan sempat diserang sama kadrun. Mereka bilang, memang orang ini dijadiin Kapolri, emang prestasinya apa? Lah, orang Pak Listio itu yang berhasil nangkep Joko Chandra loh. Jemput Joko Chandra loh. Korupsi BLBI yang selalu mereka gembor-gemborin. Mana pemerintah nggak bisa tangkap katanya koruptor BLBI. Lah itu udah ditangkap. Yang tangkap Pak Listio, Pak Kapolri. Mereka kalau lihat postingan yang real kayak gitu pura-pura tutup mata. Iya, atau makanya pura-pura bego. Apa karena mereka nggak lihat berita, ya kan, nggak mau baca gitu kan. Lah itu kan Pak Listio yang jemput. Ya. Nah, terus udah kayak gitu. Nah, sekarang yang lagi panas apa, Mak? Ternyata dari duitnya si Joko Chandra masuk loh ke rekeningnya Pepo. Yuhu. Gimana dong? Masuk dong ke rekeningnya Pepo. Makanya aku tuh kan orang pada rame nih. Ini Demokrat mau pecah loh gini-gini. Gue ketawa-ketawa aja. Aku udah tahu soalnya orang itu paling main sandiwara. Pura-pura sekarang teman. Rekening-rekening yang lagi diungkap, mereka pada cuci tangan seperti kayak Haikal Hasan itu udah cuci tangan, aku tuh ketawa. Terus bukan anggota FPI. Terus anggota FPI-nya membela. Mereka mencintai ulama bukan berarti harus menjadi anggota. Tumben kadrun bijak semua. Kalau kayak giliran kayak gitu mereka mendadak bijaksana. Kacau. Aduh, mantap. Duitnya ternyata apa sih bikin itu ya? Museum ya? Di mana? Di Madiun apa di Pacitan? Aduh, udahlah. Banget. Terus yang ini Kak, lurusin juga Kak yang masalah akte tanah itu Kak. Akte tanah kan semua disebar hoax itu katanya nanti siap-siap nanti diambil alih oleh negara, hati-hati diambil oleh negara. Itu kan mereka menyebar ketakutan ya, berita ketakutan. Padahal kan sertifikat tanah akan dibuat lebih bagus lagi. Pembukuan sistemnya juga sistem elektrik. Biar orang-orang tuh kalau apa namanya? Mengurus tanah, memperpanjang tanah atau balik tanah itu biar nggak ditipu oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab, biar nggak dipungut pungli, betul kan? Biar nggak dipungut pungli. Biar nggak gampang. Jadi gini loh, Mak. Ini kan misalnya ada surat tanah ini, ada surat tanah ini, ada surat tanah. Tumpuk-tumpuk tanah di mana bingung. Orang kita kan kayak gitu, suka kayak gitu. Nggak semuanya kayak ya orang-orang yang udah modern naruh di berangkas atau di safety box-nya di bank gitu kan. Ini kan enggak, kalau orang yang biasanya taruh di lemari ini taruh di lemari ini. Nah, akhirnya tumpuk nggak jelas ada di mana, nggak ngerti lagi, mau ngurusin lagi yang baru pusing. Belum lagi kalau sampai kena pemalsuan apa segala macam. Kalau sudah terdaftar secara elektrik, itu kan dia aman justru. Gampang akses, gampang ngurus ya kan? Iya. Tidak ditipu oleh oknum-oknum yang suka duplikatin tanah, sertifikat tanah. Justru lebih gampang dikontrol.
Wow. Kadang mereka tuh menyebar ketakutan, awas hati-hati tanahnya dirampok sama negara. Aku tuh sampai ketawa, ya Allah kok segitunya. Makanya aku di TikTok juga jelasin, oh ini sertifikat tanah tuh seperti ini. Basisnya aja elektronik, tapi kamu tetap akan mendapatkan fisik berupa buku. Nanti kamu punya 5 sertifikat ya jadi satu buku. Itu lebih barcode-nya. Ada kodenya kamu, pemilik nama siapa, jadi nggak bisa dipalsuin lagi, seperti itu. Iya, jadi mereka tuh dikiranya sertifikat elektronik aja, kan enggak, bukunya juga ada, bakal dikeluarin juga. Jadi elektroniknya untuk lebih gampang mengontrol secara online, gampang aksesnya, kapan dia mau lihat pun bisa, bukunya pun tetap ada. Tapi ini yaitu dia kan kadrun untuk menghasut orang, dia nggak mungkin kasih informasi yang lengkap, data yang lengkap, dikasih yang separoh, yang bisa bikin orang resah, yang bisa bikin orang panas. Selalu seperti itu lagi kelakuannya. Ya, dan akhir-akhirnya dan ujung-ujungnya menghina pemerintah, ujung-ujungnya menghambat kinerja pemerintah. Iya, selalu seperti itu. Nah, tuh kan Kak Idali juga tuh. Mbak, saya beli properti sekarang dituntut sama orang lain yang punya sertifikat lagi. Nah, kan? Gitu. Makanya untung aku sebelum enggak sih. Sebelum berangkat ke sini ada beberapa yang udah aku jual. Aku punya rumah yang di Bekasi sama yang di Bogor. Terus ada 10 tahun yang lalu aku pulang jual yang di Cikarang. Aku udah gak mau punya invest lagi di Indonesia karena udah gak ada niat lagi pulang ke Indonesia. Serem soalnya di sana, gila-gilaan, kacau. Itu bukan berarti meninggalkan Indonesia, bukan berarti tidak cinta sama Indonesia ya kan Kak? Enggak, pasti tetap hati nggak bisa bohong. Hati nggak bisa bohong. Biar gimana, aku lahir dan besar di sana, Kak. Iya, betul. Vera, aku mau cerita tadi tugas disuruh guru PPKN. Buat mengirimkan foto contoh ancaman terhadap ideologi. Dan aku kirim gambar rizik dan komplotannya. Dan tahu reaksi guru, saya bangga denganku. Alhamdulillah. Emang termasuk ancaman ini kok, ideologi. Dalam tesisnya dia saat dia masih kuliah di Malaysia, di situ dia menyatakan secara tertulis di dalam tesisnya, Indonesia itu tidak akan bisa menjadi negara syariat selama Undang-Undang 45 dan Pancasila masih berdiri tegak di Indonesia. Itu ada loh dalam tesisnya Rizik. Dulu masih gampang dicarinya di internet, sekarang udah nggak ada, dihapus. Nyesel aku nggak ini. Itu PDF-nya lumayan banyak kan tesisnya dia. Itu aku baca semua. Gila orang ini kuliah di luar negeri terus kayak begini. Apa nggak gila dalam hati? Makanya dia usaha banget supaya Pancasila bisa dihapus. Ya kan? Undang-Undang 45 bisa dirubah. Teriak-teriak khilafah. Ya karena pengen menjadikan negara Indonesia negara Islam bersyariat, ya nggak bisa kayak gitulah. Nah, terus aku di sini juga mau meluruskan masalah sistem komunis ya, sistem komunisme dulu tahun sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka itu negara Indonesia sudah membentuk negara Indonesia, itu udah kayak Pak Soekarno itu udah membentuk, terus mau berdasarkan apa, Undang-Undang Dasar atau mau berdasarkan Pancasila atau apa itu sudah direncanakan. Nah itu ada usulan juga komunisme. Nah itu kan baru pro dan kontra. Dan Pak Karno setelah merdeka, Pak Karno pilih Pancasila dan Undang-Undang 45. Mereka mempunyai Partai Komunis Indonesia itu tidak masalah sama sekali. Tetapi kenapa langsung PKI dijadikan kambing hitam? Dibilangnya membunuh para jenderal, 7 jenderal. Bayangkan sebuah komunitas, Partai Komunis Indonesia, hanya sebuah partai. Tapi kenapa mereka memiliki senjata api? Nggak mungkin dong. Masa bombardir para jenderal pakai senjata api? Melawan jenderal loh, masa pakai senjata api? Seorang partai nggak mungkin bisa. Jadi di sini meluruskan lagi supaya
apa ya, supaya racun G30 SPKI yang film pernah dipaksakan untuk murid-murid zaman dulu itu supaya mereka tuh terbuka lagi biar nggak keracunan seperti itu. Jadi ya kadang mirip juga. Padahal komunisme itu juga sebenarnya nggak jahat ya. Itu kan cuma sistem pengutulan. Mungkin komunisme itu mungkin yang jelek kayak tidak boleh umatnya untuk memiliki agama seperti itu. Mungkin itu salah satu kejahatannya. Tapi Enggak juga. sistemnya bagus juga. Enggak juga. Aku pernah nemuin, nanti dah aku cari lagi. Aduh, mudah-mudahan teman aku masih simpen ya. Pernah ada ucapan hari Lebaran kok pada sistem di koran Pos Kota dari Partai Komunis Indonesia itu di tahun 60-an. Nanti aku cariin ya. Temen aku pernah posting itu. Iya, PKI itu Halo, cuma hanya Mbak dikambing Nora. hitam. Ada Nora tuh. Nora nanya tuh, Mbak Siska. Ya, bentar Kapan aku mau nih agak kabel dulu nih. ngecasan? Kak Nora, bentar. Halo Nora, kapan ambil kabel ngecasan, Mak? Iya, nanti tak ambil ya. Oke, kamu baik-baik di sana, sehat selalu, biar nanti cepat dapat ngomongan. Dia itu, Nora itu wanita tangguh juga. Dia kadang kasihan aku. Maksudnya tuh, senang lihat dia tuh semangatnya hidup. Termasuk wanita tangguh. Kejebak dalam suasana dan kejebak dalam orang, apa ya, kalau aku bilang sih ya itu dia kasarnya. Makanya kalau mau bersuara itu sambil harus lihat-lihat, kita nggak bisa sembarangan bersuara. Itu bersuara, tapi ini apa dulu gitu loh. Kadang-kadang ya itulah, ya udahlah, yang terjadilah gitulah ya, mau bilang apa lagi. Yang itu mah nggak bakal colek sama KPK, si bangke nggak bakalan, aman deh mah. Sepupunya ada di situ. Ntar gue mau geber sepupunya, Andre. Bentar ya. Hari ini gue ngerjain laporan keuangan dulu. Ya aku cuman sedih aja Kak, ikut kritis ya sebagai warga Indonesia yang baik. Terus dulu saat tahun 165 PKI yang dikambing hitamkan tiba-tiba dibombardir tanpa disidang, tanpa ada perlindungan hak asasi manusia, nggak ada, tiba-tiba dikumpulin, dibunuh, dibantai. Itu kadang sedih di situ gitu loh. Jadi kalau dibilang dibunuh, dibantai itu kan merupakan target Kak soalnya. Jadi kasarnya gini loh, waktu itu yang menargetkan itu mertuanya Pepo. Jadi ada 3 orang jenderal saat itu yang memang mendukung habis-habisan agar Soekarno lengser dan Soeharto naik menjadi RI 1. Salah satunya adalah mertuanya Pepo. Bapaknya almarhum Ibu Ani. Nah, terus yang satu lagi, bentar ya. Aku ada simpen bukunya, Kak. Aku tuh sering baca buku-buku sejarah sama di sini jelas banget tertulis. Ada di buku di sini 30 tahun menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto. Ada 3 orang jenderal. Ini disebut sebagai three kingmaker yang memang khusus untuk menggulingkan Soekarno dan menaikkan Soeharto menjadi RI 1. Yang pertama namanya Mayor Jenderal HR Darsono. Ini panglima dari Siliwangi. Kolonel. Terus ada satu lagi Kolonel Sarwo Edi Wibowo, itu mertuanya Pepo. Yang satu, tapi kesian juga sih, ini 3 orang ini nasibnya akhirnya begitu Soeharto udah naik tahta, 3 orang ini 3-3-nya dibuang. Yang satu lagi Kemal Idris. Yang paling kasihan itu yang HR Darsono, yang dari markas Bandung ya, Dayakolot Panglima Siliwangi ini dicopot. Waktu itu HR Darsono itu, tahu sejarah yang ada di buku ini ya, yang aku baca, dia itu
meminta Soeharto jangan menyerang umat Muslim di Tanjung Priuk. Dia menghadap Soeharto minta jangan serang umat Muslim di Tanjung Priuk. Tapi Soeharto malah marah. Terus jenderal ini dicopot pangkatnya, bintangnya. Ya udah jadi orang sipil. Begitu dia wafat, meninggal, terus dimakamkan di pemakaman sipil. Nah, terus 2 jenderal yang ikut di pemakaman saat itu, Sarwo Edi sama Kemal Idris tuh sampai marah-marah. Gila aja, kayak jenderal loh dimakamin kayak makamin kucing, sampai marah kayak begitu katanya si Kemal Idris ini. Nah, dari situ saya sudah melihat ya Soeharto itu Soeharto cara memperlakukan jenderal yang baru-baru aja seperti itu, gimana dia memperlakukan jenderal-jenderal yang 7 itu juga dari ante-antenya Soeharto aja. Itu Nah kejam kan, banget. halo Mbak Menur, ada Mbak Menur loh Mbak. Halo Mbak Menur. Malam Mbak Menur. Nah, itu dia kayak macam aku ada pernah lihat juga sejarahnya, bukan lihat sih, baca sejarahnya. Jadi yang namanya Ahmad Yani itu memang jenderal yang sudah dicalonkan sama Pak Soekarno untuk menjadi penggantinya. Kemudian, Nah ini putra militer tadi sudah akunnya udah diblokir sama Instagram, tetapi masih aja tetap posting-posting. Padahal aku nggak ada report, nggak ada apa. Dia posting-posting ujaran kebencian, salah dia. Putra militer nggak boleh mencemarkan nama baik militer ya, hati-hati ya. oh ini yang namanya putra militer. Ya, dia mencemarkan nama baik militer dengan hujatan-hujatan. Itu chatku tak screenshot semua. Itu besok pagi aku mau bawa juga, mau buat laporan juga. Kirim Karena ke aku, bahasanya nanti langsung aku kasih ke... Ya, bahasanya dia itu mencemarkan nama baik militer. Oke. Kadrun yang mengatasnamakan militer dengan membuat akun Instagram. Nah, jadi kayak semacam Ahmad Yani yang memang sudah disiapkan untuk menggantikan Pak Soekarno, karena Pak Soekarno sudah mulai sakit-sakitan. Kemudian yang bikin sakit-sakitannya itu disuntik terus loh gitu Kak Vera. Iya, yang lebih gila lagi dari semua jenderal yang ada di situ, ternyata mereka adalah saksi-saksi yang pernah menjadi saksi di persidangan militer saat Soeharto sudah terlalu banyak kasusnya, kasus korupsi di pengadaan pentil ban dari Cina. Jadi itu ada di pelabuhan Tanjung Priuk waktu itu masuk pengadaan pentil ban untuk mobil-mobil militer dari Cina. Tetapi itu dikorupsi sama Soeharto, itu ketahuan. Terus belum lagi dia suka nadah-nadah ke pabrik-pabrik di sekitaran Jawa Tengah. Nah itu ketahuan, ditegur, dan akhirnya dipersidangkan di sidang militer. Nah di persidangan militer itu yang menjadi saksi pada saat itu adalah siapa? Ada S. Parman, ada Jenderal Haryono. Yaitu mereka-mereka yang akhirnya terpaksa ikut masuk ke lubang. Kadang kasihan, semoga amal ibadahnya mereka-mereka para jenderal semoga diterima ya kan. Semoga tenang di sana.